Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul ya di majelis online ya, majelis ilmu yang seperti kita agendakan jauh-jauh hari, bahwa selama bulan Ramadan di tahun ini LKPBMA, yaitu Bahtera Medika Azais, bersama saya Gus Rizal Azais, kita membuka kelas tentang adiban. Di flyer itu karena sifatnya umum, biar peserta umum juga membaca, saya sampaikan kedokteran Islam. Yauma akmaltu lakum dinakum, kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, kamilan. Apa-apa yang ada di dalam Islam itu Masya Allah lengkap. Dari mulai tata cara pakai sandal, ya, tidak ada yang paling remeh selain memakai sandal, Bapak Ibu sekalian. Itu diajarkan oleh Islam, oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai masalah jihad fisabilillah, masalah nyawa, tidak main-main. Ya, masalah nyawa ini yang sesuatu yang besar, yang di nyawa kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Nah, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah di minggu ini, di hari pertama ya, di minggu pertama, Ahad pertama, telah hadir di tengah-tengah kita ya, barakallahu fikum, Al Ustadz MH Aminullah BA. Beliau sebenarnya kenalan saya lama ini, beliaunya ya, barakallahu fikum ya. Pernah satu kampung, pernah satu SD. Sebenarnya yang satu kelas sama saya itu kakaknya. Tapi karena sering main-main sama beliau juga, akhirnya ya seperti saudara, Masya Allah. Dan lama lost kontak, Bapak Ibu ya, tidak pernah ketemu. Akhirnya qadarullah, atas segala wasilah dari beberapa teman, dapatlah kontak beliau. Dan sekarang beliau fokus mengajar di Al-Irsyad ya, Al-Irsyad cabang Tengaran di Bondowoso, Jawa Timur. Barakallahu fikum. Ya, ini beliau lulusan dari Jamiah Islamiyah Madinah ya, Saudi Arabia. Lulusan apa ya, Ustadz ya? Fakultas dakwah. Jurusan Dakwah Usuluddin. Oh, dakwah ya. Usuluddin, Masya Allah, barakallahu fikum, pas sekali. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk menyingkat waktu ya, karena materinya ini luar biasa ya, padat. Ini nanti direkam seperti biasa. Rekamannya akan saya share khusus peserta. Khusus peserta ya, nanti kita share di grup, Bapak Ibu sekalian, bisa di-download. Nah, untuk menyingkat waktu, dengan tema menjadi peruqyah yang mandiri ya, seperti itu ya, untuk diri sendiri dan keluarga di rumah, agar kita itu tidak sedikit-sedikit ketergantungan dengan peruqyah. Ada gangguan sedikit langsung dikira, oh ini jin, oh saya harus datang peruqyah, atau saya harus kontak peruqyah datang ke rumah saya. Enggak, karena apa? Al-Quran itu syifa, dan Allah itu maha penyembuh. Kita punya Allah, kita tinggal bagaimana caranya tawakal dengan apa-apa yang telah Allah dan Rasulnya ajarkan kepada umatnya. Begitu Bapak Ibu sekalian, barakallahu fikum. Baik, kepada Ustadz MH Aminullah, waktu dan layar kami persilakan. Fadhol Ustadz. Jazakallah khairan katsiran Mas Rizal, Gus Rizal. Baik. Afan, sebelumnya kalau seandainya ada putus-putus ya, karena mungkin gangguan sinyal di tempat anak kurang bagus. Ini sudah pakai Telkomsel sekalipun juga ya kayak gini keadaannya. Ala kulli hal, sebagaimana yang disampaikan sama sang moderator tadi,
Pembahasan kita kali ini adalah tentang bagaimana kita bisa meruqyah diri kita sendiri, atau yang dimaksudkan dari ruqyah ini adalah bagaimana kita bisa menjaga kesehatan kita sendiri. Akhwati fillah azanillahu wa iyyakum. Eh, Kembali ke asal terlebih dahulu ya, pembahasan tentang Allah Subhanahu wa taala memberikan titipan kepada diri kita selama di dunia ini. Kita itu ada jasad yang Allah kasih. Ya, yang kita lihat saat ini kita nampak. Ada bayi, anak-anak, dewasa, remaja terlebih dahulu, kemudian dewasa yang saat ini kita ada pada usia tersebut, jenjang tersebut. Kita merasakan perbedaan dari masing-masing jenjang tersebut. Ketika dulu kita anak-anak, gampang sekali lelah. Tapi seolah-olah segala hal yang menjadi informasi baru itu tidak menjadikan kelelahan kita itu adalah penghalangnya. Jadi tetap karena keinginan tahuan kita, jadi dari kecapean tadi bukan penghalang. Akhirnya kita masuk kepada masa-masa remaja, menjelang dewasa. Ketika pertama kali kita mendapatkan onderdil tubuh kita ini seolah-olah masih fresh semua, masih baru semua. Pertama kali kita punya fisik yang kuat, sehingga semuanya dilibas, semuanya diterabas, begadang iya, makanan semua masuk, badan baik-baik aja. Karena itu tadi, layaknya orang yang pertama kali dapat fisik bagus, dapat fisik kuat, belum tahu cara jaganya. Biasanya untuk fisik yang seperti ini, orang-orang yang dari awal mudanya, masa remajanya nggak memperhatikan kesehatan, akan merasakan akibatnya nggak lama. Di usia 20-an langsung kerasa. Nggak jogging sedikit, udah ngilu-ngilu, atau mungkin kedinginan sedikit, naik motor kelamaan sedikit udah batuk-batuk, padahal umurnya masih 20-an. Sebenarnya kalau dilihat dari onderdilnya belum rusak, tapi kalau dihitung dari motor, umur motor ini udah 5 tahunan. Emang nggak rusak, masih bisa dipakai, tapi butuh perawatan. Kenapa? Karena nggak dijaga dari awal. Itu adalah jasad, ikhwati fillah wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum. Apa yang nampak dari titipan Allah Subhanahu wa taala ini aja butuh yang namanya perawatan dengan baik. Dari sejak dulu kita bayi itu dirawat oleh orang tua kita sebaik mungkin. Nggak boleh bahkan ada gigitan nyamuk dan sebagainya. Itu adalah apa yang nampak. Suatu hal yang hitungannya adalah dengan mudah kita raih, maka hitungan tuntutannya sebenarnya adalah mudah. Contohnya ketika kita bisa identifikasi rasa lapar kita, maka dengan mudah kita mengambil makanan untuk menutup kebutuhan tadi. Suatu hal yang nampak, suatu hal yang dengan mudah kita mengatasi apabila ada masalah, itu adalah masalah yang mudah. Yang menjadi suatu hal yang sulit adalah titipan Allah yang kedua, adalah berupa ruh yang mengisi jasad kita ini. Yang sejatinya adalah kita itu adalah ruh. Allah menciptakan kita dalam rupa ruh, yang itu tidak ada keterikatan sama sekali dengan jasad. Yang ada nggak ada sangkut pautnya sama jasad. Yang membedakan antara ruh ini, ruh muda, ruh tua, ruh remaja, dewasa dan sebagainya adalah pengalamannya. Bukan tentang fisiknya, apakah ini ruhnya muda dan sebagainya, tidak. Ruh ini adalah berbicara tentang pengalaman dia. Itulah kenapa dalam dunia pendidikan yang masih dalam lingkup kuliah anak, ruh itu tidak mengenal usia. Ruh anak-anak, ruh dewasa itu nggak ada. Karena itulah kenapa kita nanti di surga dibangkitkan dalam usia yang sama. Kenapa? Ya namanya ruh. Ruh nggak berusia. Mau ruhnya dari zaman diciptakan dari zaman Nabi Adam sampai nanti akhir zaman, ruh nggak ada usia. Yang berusia itu adalah jasad yang dijadikan wadah oleh ruh tadi. Itulah kenapa ketika kita berbicara tentang kejiwaan, yang berarti itu adalah ruh, tidak ada istilah kata ini anak kecil, anak dewasa. Dalam dunia pendidikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berbicara kepada anak kecil ketika itu adalah keponakannya, bukan keponakan, ke sepupunya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ketika itu sedang kecil, masih usia 11, belum 10 tahunan, masih 9 tahunan. Dalam satu hadis yang disampaikan, kuntu radifan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku pernah berboncengan dengan Nabi. Rasulullah apa berbicara kepada si anak ini? Tentang berbicara bagaimana nanti apabila kamu mendapati suatu kaum, mereka itu menginginkan suatu kebaikan kepadamu, maka apapun usaha mereka,
Sekalipun mereka itu semua satu kaum tadi berkumpul untukmu, untuk memberikan kebaikan kepadamu, mereka tidak akan memberikan satu manfaat pun atasmu, kecuali dengan suatu manfaat yang memang sudah Allah takdirkan untuk engkau. Mereka ini semuanya berkumpul untuk mencederaimu, untuk mencelakakanmu, untuk merugikanmu. Mereka semuanya kompak untuk memerangimu. Mereka itu tidak akan mampu mencelakaimu sedikit pun, kecuali dengan suatu hal yang memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berbicara tentang maslahat umat. Umat yang besar. Yang itu dirasakan oleh kita semua ini orang-orang dewasa. Dari zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampai zaman kita. Berbicara tentang bagaimana medan dakwah, banyak orang-orang yang membenci sunnah, berbicara tentang syariat, banyak orang-orang yang membenci syariat dan sebagainya. Ala kulli hal, masuk dalam hadis ini yang Rasulullah berbicara kepada anak kecil. Loh, kok anak kecil diajak ngomong pembicaraan dewasa? Itu tadi ikhwati fillah, dalam dunia pendidikan, kejiwaan itu tidak ada usia. Yang kecil itu adalah jasadnya. Bagaimana nanti si anak kecil tadi bersikap kepada kita dewasa atau anak-anak adalah tergantung bagaimana pengalaman dia selama hidupnya. Kalau anak kecil ini terus disiapkan, dibiasakan oleh orang-orang sekitarnya bahwa dia anak kecil, maka dia akan berpikir dengan selayaknya anak kecil berpikir. Karena itu adalah pengalaman dia. Kalau anak kecil ini dibiasakan oleh sekitarnya, dia adalah anak yang dewasa, maka dia juga akan punya pikiran dewasa. Amr bin Al-As dengan anaknya, Abdullah bin Amr, jaraknya tidak sampai puluhan tahun. Sebentar. Oh, Afan Pisiana ada restart. Alhamdulillah nggak sampai restart. Kemudian orang-orang terdahulu di usia belasan mereka sudah menghadapi suatu tanggung jawab yang mana itu adalah tanggung jawab orang dewasa. Kenapa? Karena pendidikan sekitarnya membiasakan bahwa mereka diperlakukan sebagaimana orang dewasa umumnya. Sehingga sekalipun mereka itu ada di jasad anak muda, sikap mereka adalah orang-orang dewasa. Ini ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum. Kenapa kita berbicara tentang tarbiyah pendidikan? Karena kesehatan itu adalah ya bagaimana kita tinggal dengan lingkungan. Gitu. Yang pertama, apabila kita dalam keadaan jasad kita yang sakit, sebelum kita berangkat ke dokter, sebelum kita meminta obatnya, kita harus tahu kita itu tinggal di mana. Dan insya Allah nanti setiap dokter pun ketika mau memberikan obat atau memberikan suatu jalan keluar dari penyakit si pasien, pasti akan bertanya siapa lingkungan. Apabila si pasiennya adalah seorang peminum berat, dia tersakiti karena minuman kerasnya, yang disarankan oleh dokternya adalah tinggalkan lingkungan para pemabukmu. Begitu pula dengan apabila seorang yang terganggu paru-parunya, dia sering terganggu oleh rokok contohnya. Maka satu hal sebelum dia minum obat untuk mengobati paru-parunya adalah kalau nggak dia berhenti dari rokoknya, dia berhenti punya teman-teman yang perokok. Ala kulli hal kesehatan tadi adalah suatu hal maslahat yang tidak sekali langsung rusak, sekali langsung baik. Dia membutuhkan suatu waktu dalam pembenarannya, dalam pengelurusannya apabila sudah dia bengkok, adalah waktu yang lama. Begitu pula ketika dia sedang lurus, untuk supaya dia bisa bengkok sampai rusak dan sakit adalah butuh waktu yang lama. Dan waktu yang lama tadi adalah dalam dunia pendidikan, kita katakan ini juga dalam dunia agama ya, pendidikan agama Islam adalah bi'ah, lingkungan. Lingkungan yang selalu memikirkan tentang bagaimana maslahat pertumbuhan seseorang, kejiwaan seseorang, ruhiyah seseorang, dan jasad seseorang, maka akan melahirkan orang-orang yang tumbuh dalam keadaan sehat, yang jasad yang lebih baik, lebih sehat, dan ruh yang lebih sehat. Ana membahas kitab ini bukan materi yang Ana siapkan pribadi ya. Ana bukan orang yang punya cukup ilmu dalam hal seperti ini. Ana hanya menukil kitab yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Aidan. Beliau menulis kitab berjudul Tariquka ila Sihhatin Nafsiyah wal Udwiyah. Cara, tips, langkah-langkah untuk kita menuju kepada kesehatan ruhiyah. Nafsiyah itu kejiwaan, ruhiyah, wal udwiyah jasmani, rohani dan jasmani. Dalam mukadimahnya kitab ini juga sudah dicek sudah diajukan ya, istilahnya dicek, di cross check dan sebagainya oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin. Ini ulama terkemuka di Saudi,
Dan tentunya sampai Anda mendapatkan kitab ini, kecuali kitab ini ya sudah diakui oleh kerajaan. Dalam mukadimahnya, sang penulis dan sang pengecek ya, Syekh Jibrin, Ahlu Jibrin, beliau menyampaikan adalah keadaan kondisi hari ini, umat manusia hari ini, dari timur ke barat, dari selatan ke utara, kita itu tinggal di dunia, kehidupan dunia yang sudah cukup tua. Kita itu tinggal di akhir zaman. Sudah di akhir zaman, kita juga jauh dari penghulu akhir zaman ini. Penghulu dari akhir zaman adalah Rasulullah SAW, dan kita tinggal jauh dari penghulu, dari pemimpin. Kita jauh dari generasi pemimpin akhir zaman ini. Maka ya bisa dikatakan kita itu hidup di zaman-zaman yang sudah cukup rusak, sudah cukup lelah para penghuninya. Di sini ikhwati fillah dijelaskan dalam muqaddimah penjelasan tentang gangguan kesehatan jiwa dan mental adalah yang paling menyebabkan, paling besar sebabnya adalah kehidupan kita yang menuntut secara materi, secara material ya, secara duniawi. Ketika kehidupan kita itu benar-benar ditunjang dengan apa yang namanya teknologi atau suatu hal yang ya kembali ke istilah pertama adalah material. Yang mana dulu Rasulullah SAW mengajarkan ajaran Islam ini kepada suatu kaum yang mereka secara materi kurang. Siapa yang menyambut ajaran Islam ini sehingga Islam ini disebarkan ke generasi kita adalah mereka orang-orang yang rata-rata orang mantan budak atau orang yang tanda kutip kekurangan. Dan kalaupun toh dia adalah bangsawan, mantan bangsawan, dia meninggalkan kebangsawanannya. Kalau dia adalah orang kaya, dia meninggalkan kekayaannya. Seperti Abu Bakar radhiyallahu taala, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, ridwanullah alaihim. Mereka adalah orang-orang yang meninggalkan kekayaannya. Mus'ab bin Umair contohnya. Orang-orang yang punya benda, punya materi, tapi mereka meninggalkan materi ini demi menyambut syiar Islam ini. Sehingga ajaran Islam yang Rasulullah SAW ajarkan ini yang secara mencakup keseluruhan dari segi kesehatan, bagaimana menjaga supaya tetap istiqomah dan akhirnya meninggal dalam keadaan husnul khotimah ini bisa masuk dalam teori mereka, cara hidup mereka yang ala kadarnya. Mereka hidup dari hanya sepotong kain, mereka hidup dalam satu hari hanya dengan beberapa butir kurma. Mereka bahkan berangkat dalam pertempuran, suatu pertempuran hanya membawa satu butir kurma yang mereka gigit sedikit demi sedikit, kemudian minum dengan air supaya kenyang dengan airnya. Mereka adalah dari generasi yang mana sebelumnya kaya raya. Mus'ab bin Umair meninggal dalam keadaan punya hanya satu potong kain yang apabila ditutup kepalanya, kakinya tersingkap, ditutup kakinya, kepalanya yang tersingkap. Mereka adalah orang-orang yang secara materi adalah kekurangan, tapi mereka menjadi bangsa kuat, perkasa, yang bahkan menghancurkan negeri adidaya sebesar Persia dan Romawi. Dua bangsa yang bahkan segala hal mereka punya. Mereka pengen sehat, ada obatnya. Mereka pengen kenyang, mereka punya makanannya. Mereka pengen makan yang tidak bosan itu aja, mereka punya banyak jenisnya. Tapi mereka tunduk dalam suatu kepemimpinan yang dipimpin oleh Rasulullah SAW, yang pemimpinnya dengan para menteri-menteri terbaiknya adalah pernah keluar pada suatu malam karena kelaparan. Rasulullah SAW pernah keluar, kemudian bertemu dengan Abu Bakar. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, ma akhrajak, apa yang menyebabkanmu keluar? Kata Rasulullah SAW, aku kelaparan sehingga aku harus keluar mencari makanan apa yang bisa mengganjal perutku. Kemudian Abu Bakar ditanya, kenapa kamu keluar wahai Abu Bakar? Tidak ada yang menyebabkan aku keluar kecuali dengan sebab yang sama mengeluarkanmu ya Rasulullah. Begitu pula di jalan berdua ini lagi jalan ketemu dengan Umar radhiyallahu taala anhu. Yang mana Umar juga lagi cari makan. Kenapa? Mereka lapar dalam keadaan nggak punya apapun di rumahnya, sehingga mereka bagaimana mencari hal yang bisa mengganjal perut mereka. Rasulullah, Abu Bakar, Umar, orang terbaik dari zaman kita yang ada ini, mereka keluar pada malam tanpa ada makanan. Rasulullah juga pernah orang terbaik di umat kita masuk di rumah dalam keadaan bertanya kepada Aisyah, apakah ada makanan hari ini? Kata Aisyah, nggak ada. Akhirnya Rasulullah bersabda, oke, hari ini aku berarti puasa aja. Berangkat dari keterbatasan umat kita ini. Maka ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum, dan itu adalah bi'ah. Lingkungan yang Rasulullah ciptakan dari satu komunitas orang-orang yang tidak mempedulikan tentang materi.
mereka tidak memperhatikan tentang materialistis. Ya, istilah itu mereka menjauhi hal itu. Atau tanda kutip suatu hal yang sangat sulit untuk kita gapai hari ini adalah zuhud. Tidak bergantung dengan hal-hal yang mana sebenarnya itu cuma penunjang. Kita tahu kok, seandainya kita itu kaum mukminin, ketika ditanya tujuan utama kita hidup di dunia ini apa, kita tahu semua. Apa? Itu dunia, ibadah. Tujuan ibadah kepada apa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya tahu. Tapi konsekuensi dari supaya kita itu bisa istiqomah di ibadah tadi adalah suatu hal yang kita rata-rata nggak paham. Tahu tujuan utama yang penting ibadah. Yang berarti apa? Segala hal yang tidak ada kaitannya dengan ibadah seharusnya kita bisa dengan mudah tinggalkan. Karena itu bukan tujuan utama kita tinggal di dunia. Hari ini, ketika orang melihat kita nggak bisa hidup hanya ibadah saja, kita butuh penunjang untuk ibadah kita. Nah, justru orang-orang itu sibuk mencari penunjangnya. Orang itu sibuk mencari penunjang pelengkapnya dan lupa dengan pokoknya. Istilah kata orang cari, oh kita sudah punya nasi nih, kita cari lauk. Akhirnya orang nyari lauk, kebanyakan lauknya nasinya nggak dimakan. Nggak sedikit orang seperti itu hari ini. Orang yang lupa makan nasi adalah mereka orang-orang yang dulunya aslinya mencari lauk untuk pelengkap nasi, tapi karena lauknya kebanyakan, eman-eman digadoai, segone ditinggal. Jadi karak digoreng kok jadi cengkaruk. Atau orang-orang yang hari ini masuk bulan Ramadan yang disiapkan bukan puasanya, tapi bagaimana nanti lebarannya. Loh, lebaran itu loh akhir dari Ramadan. Dia menghadapi satu bulan yang terbaik untuk ibadah, tapi fokus dia adalah satu hari setelah Ramadan berlalu. Atau kalau seandainya dia berpikir hari ini adalah di hari puasa ini, dia fokusnya bagaimana dia menjalani puasa ini, tidak. Dia fokusnya gimana nanti buka pakai apa setelah puasanya pergi. Wal'iyadzubillah ikhwati fillah, itu adalah kondisi hari ini. Orang-orang yang mengejar segala pelengkap tadi, mereka sudah melupakan tentang pokok utama hidup di dunia ini. Nah, ini ada harganya. Ketika orang sudah fokus kepada kehidupan benda tadi, duniawi tadi, ada harganya. Harga yang harus dibalas adalah ketika orang hanya hanya fokus kepada jasmaninya saja, rohaniyahnya kelaparan. Nggak hanya pada kelaparan saja, sampai pada taraf sakit, demam, dan bahkan kritis. Itu yang dinamakan dengan gangguan kesehatan psikis, mental, gangguan mental. Gangguan mental, gangguan psikis, gangguan kejiwaan, itu nggak ada kaitannya dengan dokter. Nggak ada kaitannya dengan rumah sakit. Yang dibutuhkan adalah orang-orang kejiwaan. Orang-orang kejiwaan gimana ngobatinnya? Ngobrol, ngomong. Karena hanya satu-satunya saat ini oleh orang-orang dari pengetahuan ilmu yang umum, satu-satunya pintu untuk masuk kepada kejiwaan seseorang adalah dengan bicara. Karena bicara itu adalah membuka si pelaku, si pasien ini untuk berinteraksi. Hanya itu pintunya. Padahal di Al-Quran, ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum, semua itu sudah ada solusinya. Di Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena Al-Quran dan Sunnah ini turun dari sang pencipta jasad kita dan sang pencipta ruh kita, yang mengetahui gimana jasad ini harus sehat dan mengetahui gimana ruh ini harus sehat. Maka tentunya semuanya akan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Giliran rusak aja, orang-orang akan berbondong-bondong berangkat ke sana kemari untuk berobat, ya. Itu tadi ya, kebiasaan orang punya motor baru nggak dijaga, nggak dirawat. Kenapa? Ngerawat itu butuh biaya. Padahal ketika motor itu rusak karena nggak dirawat, dia butuh biaya servis yang bahkan lebih mahal berlipat-lipat dibandingkan biaya merawatnya. Itu roh kita, hati-hati. Kita harus peka tentang kesehatan kita, kesehatan roh kita. Itulah kenapa buku ini ditulis oleh sang muallif, adalah karena terlalu banyaknya hari ini adalah orang-orang yang lupa dengan kesehatan rohnya. Ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum. Sebelum kita berbicara tentang ruqyah, yang mana itu adalah pokok utama penjelasan kita hari ini, dan kemungkinan pembahasan pokok kita ya nggak bakal menjadi pembahasan yang cukup panjang karena waktu kita sangat terbatas. Tapi kita sudah masuk kepada langkah sebelum ruqyah itu sendiri, yaitu adalah memproteksi diri. Sebagaimana dalam kaidah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Daripada ngobatin orang sakit, mending dia sebelum sakit udah dicegah dulu penyakit itu datang. Secara global, gampang. Sebagaimana dalam setiap pidato, setiap khutbah, setiap nasihat
dari seorang dai di mimbar-mimbarnya selalu mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya takwa. Kalau ayat ini cuma dibaca gitu doang, kemudian diterjemahkan, ya udah kita bosan. Tapi seandainya kalau diperinci, ayat ini adalah mewakili semua yang berbicara tentang Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Semua apa yang ada di Al-Quran itu kaitannya adalah kita itu gimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, yang terpenting adalah dari setiap perintah Allah itu pasti ada maslahatnya, pasti ada efek baiknya. Dan tidaklah satu larangan itu Allah Subhanahu wa taala larangkan kecuali pasti di situ ada kerusakannya. Sekalipun kita kerusakannya belum tahu. Itu pasti. Dan ikhwati fillah, kita lahir di dunia ini dalam keadaan nggak pernah butuh dengan kerusakan. Sejak kita lahir dari ibu kita, sekalipun ibu kita itu adalah seorang yang rusak pribadinya, makanannya, hidupnya, lingkungannya, tetap kita ini sebagai bayi yang lahir, kita itu tidak pernah butuh dengan hal yang rusak. Suatu hal yang buruk, kita nggak pernah butuh dengan hal yang buruk. Dan kita selalu membutuhkan yang namanya ketaatan, kebaikan, hal yang menjadi kebaikan. Itulah kenapa Rasulullah bersabda, ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kepada kalian, lakukannya. Lakukanlah sebaik-baik kalian, sebaik mungkin lah untuk dilakukan. Sekuat mungkin. Kenapa? Karena memang ketaatan itu bertingkat-tingkat ya. Nggak semua orang bisa melakukan ketaatan, nggak semua orang bisa mencapai tingkatan tertentu dari suatu ketaatan. Tapi apa ucapan sebelum itu? Rasulullah bersabda, "Mana haitukum anhu fastanibuh." Semua yang aku larang, semua apa yang aku perintahkan kalian untuk tinggalkan, fastanibuh, tinggalkan semua. Nggak ada di situ Rasulullah mengatakan mastata'tum, tinggalkan sebisa kalian. Kenapa demikian? Karena dari setiap larangan dari Rasulullah pasti di situ ada kerusakan. Kerusakan imma itu jasadi secara jasmani kita, atau ruhiyah atau secara rohani kita. Pasti ada kerusakannya. Ngerusak mental, ngerusak fisik, pasti. Nah, masalahnya adalah umat sekarang kita hari ini adalah sebagaimana apabila ada perintah itu melakukan perintah tadi dengan sesuai kemampuan, Mas Toto. Nah, ketika ada larangan, meninggalkan larangannya juga sesuai dengan kemampuan. Kalau masih berat hati untuk meninggalkan, ya dia belum bisa ninggalin. Nah, ini yang menjadi masalah. Padahal perintahnya dari Rasulullah jelas, Mas Toto sesuai dengan kemampuan kalian, itu adalah khusus untuk perintahnya saja. Karena perintah tadi bertingkat-tingkat dan agama nggak bisa memaksa kita untuk ada pada tingkatan tertentu dari suatu ketaatan, nggak bisa. Tapi giliran larangan, Islam nggak melihat, nggak pandang bulu, ente mampu apa nggak meninggalkan suatu maksiat. Tadi pokoknya kalau itu maksiat, pokoknya kalau itu kemungkaran, pokoknya itu larangan, tinggalkan semua. Ini adalah proteksi diri pertama kali sebelum kita masuk ke pengobatan apapun itu. Mau itu adalah pengobatan fisik, mau itu pengobatan ruhiyah. Mau itu adalah pengobatan secara medis ada atau secara agama, secara ya religi. Jalan keluarnya jalan keluar dari supaya tidak terkecipung dengan kesehatan ini ya, dengan urusan pengobatan ini adalah memproteksi diri dengan apa yang dimaksud dari mengaplikasikan semua perintah Allah sebisa kita dan meninggalkan semua larangan tanpa pandang bulu. Kalau kita lihat sebenarnya kalau kita sakit fisik aja lah. Ini kan kita bicara tentang agama ya. Apa kaitannya agama sama fisik kita? Lawang orang sakit itu pasti gara-gara apa yang dimakan. Apakah Rasulullah nggak tahu tentang hal ini? Rasulullah tahu. Apa kata Rasulullah? Bejana yang paling terburuk diisi oleh anak Adam, mamal abna Adam, wi'an syarran min batni. Yang paling buruk untuk diisi oleh anak Adam suatu bejana adalah perutnya. Semakin perut itu gampang diisi gua nyari opo ae dilek, opo ae dikunyah, apa aja semua dikunyah. Semua penyakit itu akan muncul dari apa yang masuk ke perutnya. Bahkan dikatakan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu rahmatan wasi'ah, termasuk hal yang menjadikan seseorang itu sehat secara jasmani dan rohani adalah menjadikan perut kita itu kosong. Al-mi'dah farighah. Lambung atau usus perut ini kosong. Maksudnya apa? Puasa. Semakin menjaga diri dari hal-hal yang dikonsumsi, semakin menjaga diri dari panganan, istilahnya gitu loh. Ojo pati ojo pati kakean ngurusi mulut dan perut, itu lebih sehat.
Kita lihat semua penyakit hari ini apa sih? Kolesterol, asam urat, apalagi yang paling sering asam lambung, tipes, asam lambung, kopi. Ya semuanya adalah apa? Gara-gara apa yang masuk ke mulut. Nah itu Islam sudah melarang. Jaga mulutnya. Jangan terlalu banyak ngunyah. Lihat bagaimana khairul bashar, makhluk terbaik yang pernah ada di muka bumi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluar pada malam hari dalam keadaan kelaparan, nggak punya apapun yang dimakan. Apakah beliau adalah memang orang yang ditakdirkan miskin? Tidak. Rasulullah adalah pribadi yang bahkan pernah kaya raya, pernah mengambil hak asuh Ali bin Abi Thalib dari ayahnya Abu Thalib, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah ekonominya baik. Rasulullah bahkan pernah berinfak kepada para pemuka kaum Mekah ketika setelah Fathu Mekah, Rasulullah menginfakkan 1 lembah kambing. Itu dari harta Rasulullah sendiri. Menunjukkan apa? Rasulullah SAW adalah orang yang kaya. Tapi kemiskinan itu bukan karena takdirnya, bukan karena Rasulullah nggak kerja, tapi memang karena Rasulullah adalah pribadi yang selalu menjaga dirinya supaya tidak mengikuti kehidupan materialistis. Harus ada bendanya, harus ada dunianya. Pengen dakwah harus punya motor yang wah. Pengen ngajar harus punya laptop yang wah. Pengen belajar agama harus punya tablet yang paling bagus. Pengen video call dengan ustadz harus punya HP. Semua itu seolah-olah dihitung dari materialnya. Nah itu Rasulullah ingin mengajarkan kepada umatnya, penyakit pertama yang menyebabkan manusia sakit adalah cinta kepada perkara duniawi tadi, hubbud dunya. Dan hal yang paling buruk dilakukan oleh manusia adalah mengisi perutnya dengan segala makanan dan duniawi tadi. Ya, 2 pertama tadi sudah kejawab ya. Bagaimana Islam itu memperhatikan tentang perkara kesehatan rohaniyah dan jasmaniyah adalah dari menjaga diri dari segala hal yang keterikatannya dengan dunia. Menjaga perutnya. Dan itu Islam sudah melarang. Ini masuk dalam hal yang dimaksudkan dengan ketaatan. Ini adalah perintah secara global. Segala ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan pasti di situ ada maslahatnya. Seperti contohnya apa? Yang termasuk dari larangan yang keterikatannya adalah dengan kesehatan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-naum qabla al-isya. Atau kama qala dalam satu hadis, redaksi hadisnya ana lupa karena memang terlalu banyak qaul yang seperti ini. Wal haditsu ba'daha. Rasulullah itu adalah paling benci dengan orang yang tidur sebelum isya dan orang yang ngobrol setelah isya. Jadi bagaimana Rasulullah mencontohkan pola hidup yang sehat adalah setiap isya langsung tidur. Nggak ngobrol, kecuali kalau ada keperluan memang berbicara tentang agama, taklim, berbicara tentang dunia, seperti maslahatnya untuk kaum mukminin, rapat dan sebagainya. Rasulullah akan lakukan. Tapi apabila itu semua nggak ada, Rasulullah akan langsung istirahat setelah isya, langsung tidur. Jadi nggak ada istilah kata orang yang bilang, ini nggak seru, kurang malam tidurnya. Itu omongan penyakit. Karena semua sistem dari ilmu kesehatan manapun, apakah rohani atau jasmani, tidur awal adalah pola hidup yang sehat. Mau dia itu pola hidup kesehatan karena dari rumah sakit habis sakit, atau dia ikut pola sehat diet, atau dia ikut fitness, dan dalam Islam pun juga begadang itu adalah penyakit. Jadi ya tuntutannya adalah habis isya langsung tidur. Ini malah Zoom ya, kuliah Zoom habis sisa. Enggak, maksudnya adalah ya kalau nggak ada maslahat di situ, ngobrol ngalor ngidul sampai tengah malam, itu adalah merusak kesehatan. Agama loh itu yang bicara. Rasulullah kana yakrah, dan makruhnya Rasulullah di sini adalah dalam hal hitungan agama, tapi ternyata maslahatnya adalah duniawi. Ini adalah salah satu contoh bahwa apabila kita mau nurut sama perintah Rasulullah, mau nurut melakukan yang diperintahkan, mau nurut mau ditinggalkan, maka insya Allah pasti akan besar maslahatnya untuk kesehatan kita. Itu secara global. Yang kedua, beberapa langkah dari segi agama untuk memproteksi diri, mencegah dari penyakit, pencegahan ya, melakukan pencegahan pertama adalah membaca zikir-zikir yang sudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Dalam zikir-zikir tadi ada doa-doa yang secara spesifik menyebutkan sebab penyakit, sebab terbesar penyakit. Ada yang secara global. Di sini di poin ini sang mu'alif, Allah yahfaduhu karena masih hidup ya mu'alifnya, beliau menjelaskan adalah membaca zikir pagi dan sore, pagi petang. Nah dari setiap zikir tadi ada hal-hal yang mana di situ seorang anak hamba berlindung dari sebab-sebab yang menjadikan penyakit itu timbul.
Contohnya adalah Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ketidakmampuan dari melakukan ketaatan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari suatu ketidakmampuan untuk melakukan suatu hal yang bermaslahat, yang bermanfaat untukku. Nah, kita berlindung kepada Allah dari kelemahan tadi, wal kasal, dan rasa malas. Semua kerusakan, semua penyakit itu pasti muncul pertama kali dari kemalasan. Malas makan sehat, malas olahraga, malas menjaga pola hidup sehat, malas ngaji, malas taat, malas puasa, turu, megang HP aja, scroll Instagram terus. Udah nggak ada di refresh, udah nggak ada yang menarik, pindah lagi Instagram, YouTube, bolak-balik. Nah, itu adalah pola hidup yang kasal, malas. Nah, itu kita berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal bukhl, dari rasa pelit. Nah, kepelitan ini juga akhirnya menjadi penyakit pada roh kita. Rasa dengki, rasa pelit, malas bersedekah, malas membantu, atau terlalu mikir dunianya. Wah, dunia saya, takut kehilangan ini, takut kehilangan itu, diambil orang, kepikiran. Itu kan karena bukhl. Itu penyakit. Menjadikan rasa hati ini nggak tentram. Selalu memikirkan dunianya. Paling sakit kalau dunia ini disenggol. Kalau dunianya disenggol sama orang itu sakit hati. Itu bukhl. Wal juben, penakut. Takut dari segala hal yang memberikan maslahat buat kita. Buat maslahat diri kita akhirnya takut. Akhirnya gimana dia akan mendapatkan maslahat? Lawang dia segala halnya akhirnya takut. Wadala iddain, terlilit hutang. Itu ada doanya juga di pagi petang. Zikir pagi petang. Wadala iddain, terlilit hutang. Karena ya penyakit berikutnya ini banyak utang. Itu banyak kepikiran. Banyak orang stroke gara-gara utang. Wa ghalabatir rijal, dan istilahnya dikuasai sama manusia, atau diperbudak, atau diatur, atau dijebak, dan sebagainya. Itu segala hal yang menjadikan kita kadang-kadang kepikiran juga. Ada di doa pagi petang. Itu adalah salah satu contoh doanya saja. Dan beberapa doa yang lain adalah mewakili mewakili itu semua. Udah, kalau seandainya pengen latihan, pertama hijrah setelah menjaga sholat 5 waktu ya, tentunya. Karena 5 waktu tadi masuk dalam nasihat yang pertama yang global, adalah kita menjaga ketaatan Allah. Setelah 5 waktu, jaga zikir pagi petang. Udah, itu terus dipegang. Belum tahu artinya, ya pelan-pelan belajar artinya. Kan setiap buku zikir itu kan pasti ada artinya. Yang berikutnya adalah melafadzkan doa yang sudah Rasulullah SAW ajarkan secara spesifik. Contohnya adalah zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Disebutkan dalam hadis yang sahih, di sini disebutkan barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali dalam satu hari, maka dia akan mendapatkan pahala atau kehormatan atau ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang memerdekakan 10 budak. Itu adalah harga yang mahal. Itu adalah sedekah yang tinggi. Jadi berzikir dengan ini 100 kali, ya jangan lihat, wah 100 kali ya, temeng ya. Jangan langsung sekali duduk, kan bisa disambi. Kita membaca zikir ini asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah ini sambil masak. Ini kepada rata-rata hadirinnya emak-emak ya, berarti ya sambil masak, nyiapin sahur, nyiapin buka, sambil membaca doa ini 100 kali. Insya Allah itu cuma sebentar membaca ini. Kalau seandainya satu zikir ini aja 1,5 detik atau 2 detik, maka 100 kali kurang lebihnya adalah 200 detik. Ya paling 4-5 menitan. Nggak sampai itu kalau hitungan Afan anak agak lambat dalam menghitung. Ala kulli hal, kemudian dia akan dituliskan 100 kebaikan dan akan dihindarkan, dihapuskan dari 100 keburukan. Kemudian dengan zikir ini akan menjadi pelindung dari syaitan selama pagi itu. Jika baca pagi hari la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tadi 100 kali, maka dari pagi tadi sampai nanti datang petang, karena petang nanti kita harus baca lagi, membaca zikir ulang lagi, maka dia akan mendapatkan perlindungan dari syaitan. Apa pembahasan antara syaitan dengan kesehatan tadi? Ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum, segala hal berbicara tentang penyakit, berbicara tentang segala hal keburukan, pasti datangnya dari syaitan. Pasti datangnya dari syaitan. Sedih berlebihan, ketakutan berlebihan, kecemasan berlebihan, itu semua sebab dari datangnya penyakit.
was-was berlebihan, dan itu semuanya datang dari syaitan. Maka dengan kita dihindarkan dari was-was syaitan, dari bisikan syaitan, dari ketakutan-ketakutan yang dilepaskan oleh syaitan, maka itu adalah salah satu terbesar kita dihindarkan mencegah diri dari sakit. Dan karena memang penyakit semua itu adalah munculnya dari syaitan, gangguan dari syaitan. Dengan kita menjaga diri dari syaitan, kita akan terhindar dari segala hal keburukan yang ada di dunia ini. Ini adalah contohnya doa spesifik. Dan doa ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ini sebenarnya ada di doa pagi petang. Ada. Cuman kalau di doa pagi petang, ada pilihan, kalau nggak 100 kali, 10 kali, 1 kali. Nah, biasanya orang yang sudah baca pagi petang, milih baca 1 kali, karena sudah panjang ini. Nah, lebih baik, ini karena ini doanya adalah doa yang agung, menggabungkan semua ketaatan, menggabungkan tauhid dan sebagainya, maka alangkah baiknya kalau amalan ini dikhususkan untuk kita baca. Kalau kita memang ingin khusyuk duduk gini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dihitung sampai 100 kali, kemungkinan akan kita rasakan bahwa ini sangat lama ya. Rasanya kok lama banget. Tapi kalau kita jadikan ini cuman sambilan, kita akan merasakan cepat. Nggak sampai 5 menit menyelesaikan dzikir ini 100 kali. Dan itu adalah ganjarannya sangat besar. Kemudian dzikir-dzikir yang Rasulullah SAW ajarkan, contohnya berikutnya adalah beliau, Rasulullah ini ya, Rasulullah sendiri yang melakukan ya. Rasulullah sendiri adalah pribadi yang terbaik. Rasulullah adalah mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung, tetap melakukan proteksi diri seperti ini. Tentunya umatnya lebih pantas melakukan hal yang sama karena umatnya nggak mendapatkan penjagaan sekuat penjagaan Rasulullah, nggak sekuat penjagaan Allah atas Rasulullah. Rasulullah selalu melakukan setiap mau tidur, beliau selalu menyatukan, menengadahkan tangannya. Kemudian Rasulullah meniupkan di dalam tangan tersebut setelah membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Beliau membaca trikul. Jadi 3 surat ini adalah sebenarnya surat yang paling manjur untuk kesehatan. Jangan dipakai pas sholat tarawih terus. Dipakai sholat doang. Setiap sholat bacanya trikul, tapi giliran mau tidur lupa berdoa. Nah, ini Rasulullah selalu melakukan ini setiap mau tidur. Membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, kemudian meniupkan kepada tangan, kemudian Rasulullah mengusap seluruh tubuh dengan tangannya tadi, sebisa beliau menjangkau tubuhnya. Semua tubuh yang bisa dijangkau oleh Rasulullah dengan tangan Rasulullah, Rasulullah jangkau, diusap. Dan ini Rasulullah lakukan, dan ini adalah sunnah. Apa maslahatnya? Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah suatu hal yang Rasulullah lakukan, hadisnya sahih. Dalam hadis yang diriwayatkan muttafaq alaih, dan ini adalah sahih. Rasulullah melakukan ini, sekalipun maslahatnya kita nggak tahu. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah kita harus ikuti. Dan ini adalah salah satu bentuk upaya Rasulullah memproteksi diri dari segala hal gangguan gaib atau secara jasmani, kasat mata. Yang berikutnya adalah zikir yang Rasulullah SAW ajarkan adalah doa yang sekali lagi ini masuk dalam zikir pagi petang. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Ya mungkin kok banyak ya doa-doanya ya. Insya Allah nanti kalau seandainya butuh materinya bisa Ana tuliskan lewat WhatsApp ke moderator ya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang dengan nama ini tidak akan ada yang bisa membahayakan kita dengan nama Allah tadi, sesuatu apapun di bumi maupun di langit. Wa huwas sami'ul alim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Adalah kita berlindung dengan nama Allah Subhanahu wa taala untuk supaya kita dihindarkan dari segala hal mara bahaya yang ada di muka bumi ini, di bumi atau di langit. Semua madarat yang bisa memadaratkan kita, bisa membahayakan kita, bisa menyerang kita, kita berlindung kepada Allah dengan nama Allah. Dan itu adalah perintah Allah. Allah berfirman apa? Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah itu punya nama-nama yang baik, asmaul husna fad'uuhu biha. Berdoalah dengan nama-nama Allah tadi. Kita bertawassul dengan nama Allah, dengan asma wa sifat Allah. Maka doa ini juga digunakan, dan ini Rasulullah mengajarkannya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi. Berdoa dengan nama Allah, kita berlindung dari segala mara bahaya. Ikhwati fillah, bahaya itu enggak mesti tentang kesalahan kita pribadi. Kadang-kadang kita sudah jaga diri, sudah proteksi diri, kesalahan datang dari orang lain. Di masa-masa corona ini, wallahu a'lam bishawab ya, antum termasuk orang yang percaya dengan corona atau menganggap ini adalah konspirasi, wallahu a'lam, terserah antum. Tapi yang nyata, yang pasti adalah banyak orang yang meninggal karena corona ini. Kita sudah proteksi diri dengan setiap waktu hand sanitizer, kemudian kita pakai masker, enggak
jarang keluar dan sebagainya. Ujuk-ujuk ada orang yang satu kelas sama kita, atau satu kampung sama kita, atau satu kendaraan sama kita, nggak pakai masker, wala sanitizer, jebret-jebret ke sana kalau bersin dan sebagainya. Waliyadzubillah, ternyata dia aktif positif, apa positif corona. Akhirnya kita kena. Padahal kita sudah menjaga sebaik mungkin. Ternyata ada si satu orang ini yang wallahu alam mungkin alasannya adalah itu konspirasi dan enggak lah dan sebagainya, tapi dia nggak memperhatikan, kemudian dia mencederai kita. Kita sudah jaga-jaga, ternyata kerusak sama kelalaian orang. Atau kita naik motor nih, sudah jalan pelan 4 km per jam, itu disalip siput jalan 40. Lu lambat, pakai helm proteksi dan sebagainya. Ketabrak mobil dari belakang. Biar sakit nggak? Ya sakit. Kecelakaannya orang ditabrak sama nabrak sama-sama sakit. Sama-sama motor, sama-sama rusak. Nah, kerusakan tadi, motor tadi nggak harus datang dari kita sendiri. Kadang-kadang datang dari orang lain. Maka itu adalah suatu hal yang sudah di luar kemampuan kita. Satu-satunya yang bisa melindungi kita dari segala hal yang di luar usaha kita tadi adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita minta lindung kepada Allah. Kita berlindung kepada Allah dari segala marbahaya, dari penyakit lah, dari segala tabrakan, kecelakaan dan sebagainya, atau apapun itu, kehilangan uang, harta dicopet, dunia kita diambil, atau mungkin bahkan maksiat. Kita sedang menjaga diri dari supaya hafalan kita, akhirat kita itu terjaga dengan baik. Akan ada pencopet-pencopet dari ketakwaan kita, orang yang nggak menutup aurat lah, orang yang nggak menjaga agamanya lah dan sebagainya, itu akan merusak agama kita juga. Nah, kita berlindung kepada Allah dari segala mara bahaya tersebut dengan doa ini. Dan yang terakhir, ikhwati fillah, sebenarnya masih banyak poin-poin yang akan bisa kita lanjutkan. Ini sampai jam berapa, Gus Rizal? Atau moderator mungkin? Anda takut kelamaan? Sampai jam berapa ini? Lanjut sampai jam 9 boleh. Apa sampai jam berapa? Jam 9 boleh. Oh, jam 9 ya. Nah, lanjut aja. Udah enggak. Adalah kita selain berdoa untuk diri kita sendiri, kita mendoakan orang-orang di sekitar kita. Mendoakan orang-orang yang membutuhkan perlindungan khusus dari kita. Atau seandainya kita adalah orang yang bisa memakai helm kita sendiri, kita pasangkan helm kepada orang-orang yang masih nggak bagus, nggak baik, nggak mampu untuk memasang helm sendiri. Contohnya adalah mungkin istri kita yang sedang menggendong anak, atau anak kecil yang nggak bisa masang helm dengan baik, atau ibu kita yang sudah tua nggak tahu gimana cara masang helm, kita pasangkan helm. Maksudnya apa dengan doa? Kita mendoakan mereka. Ini dilakukan oleh Rasulullah SAW mendoakan kedua cucunya, Hasan dan Husain. Ini kita bisa gunakan untuk mendoakan anak kita, karena anak kita jarang mereka bisa berzikir, dan kalaupun toh mereka berzikir, kadang-kadang berzikirnya hanya karena disuruh sama kita, bukan karena memang membutuhkan kepada zikir tadi. Takutnya nggak apa ya, karena ya anak kecil kan, ghairu mukallaf. Doa ini berbunyi, "U'idzukumaa bikalimatillahi tammah." Kata Rasulullah, aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi kalian berdua, Hasan al-Husain, dua cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min kulli syaitanin wahamah, dari segala dari syaitan, wahamah, dan dari binatang. Berarti gangguannya adalah fisik dan ghaib. Min kulli syaitanin wahamah. Hamah ini hewan berbisa ya. Wa min kulli ainil lamah, dari ain, penyakit mata, dan segala hal keburukan secara umum. Ainin lamah. Wa min kulli ainin lamah, dan segala keburukan dan penyakit mata. Penyakit mata itu maksudnya apa? Pandangan hasad orang di sekitar kita. Itu berbahaya, ikhwati fillah. Sebagaimana tadi sudah Anda garisin sebenarnya di sini. Ini catatan Ana ya, buku catatan Ana. Jadi Rasulullah, di sini Rasulullah bersabda, "Al-ainu haqqun. Walau kana syai'in sabiqul qadar. Walau kana syai'in sabiqul qadar." Penyakit mata itu adalah fakta adanya. Kalau seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka yang dimaksud dari hadis ini adalah, maka penyakit mata tadi adalah salah satu yang bisa mendahului takdir. Kenapa? Dia bisa menjadikan kerusakan hanya sebatas karena mata pandangan. Hasad. Contohnya saudara kita. Dan ini bisa terjadi kepada saudara kaum muslimin. Dan orang muslim juga. Bisa. Ketika saudara kita, orang sekitar kita, melihat satu kenikmatan ada pada kita, kemudian saudara kita itu terbesit dalam hatinya adalah rasa iri, rasa pengen sama memiliki,
Kemudian dia tidak mengkonter dirinya tadi dari perasaan dengkinya tadi dengan ketaatan. Dia tidak segera bertaubat, dia tidak segera berzikir, dan kita juga tidak mengkonter dengan zikir kita. Maka hasad tadi bisa menjadikan kerusakan. Itu wakil, itu bisa. Dan ini bukan sihir. Ini adalah rasa hasad, penyakit hasad yang muncul karena pandangan manusia, kemudian dilanjutkan oleh syaitan. Syaitan lagi menjadi wasilahnya, yang menjadi penghubung dari rasa hasad tadi. Itulah kenapa sering ada yang mengatakan kalau melihat suatu hal yang menakjubkan, baca lafaz Allah. Dengan apa maksudnya? Masya Allah atau tabarakallah. Kata Rasulullah adalah fal yubarik. Hendaklah dia membacakan barokah, memintakan barokah kepada Allah. Contohnya adalah tabarakallah, Allahumma barik. Biasakan itu lidah. Setiap kita melihat suatu hal yang menakjubkan, kita mendoakan Allahumma barik. Dan kita menjaga diri kita supaya segala hal yang kita miliki dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala jangan sampai semua itu tersebar dilihat sama orang. Termasuk di antara bersyukur itu memang menampakkan nikmat Allah, tapi bukan pamer. Bukan menjadikan semua orang harus melihat. Apalagi sampai diupload di media sosial. Ini termasuk dalam hadis ini, termasuk dalam doa ini berlindung dari ain adalah kita juga mawas diri, jangan terlalu gagap dengan media sosial, akhirnya tidak perhatian dengan larangan Rasulullah, tidak perhatian dengan bahaya yang akan menimpa. Ketika kita punya nikmat kemudian diupload di media sosial, di status WhatsApp, kemudian saudara kita tanpa terfilter melihat, itu tidak sedikit yang akhirnya terkena penyakit ain. Contohnya adalah upload anak-anak, hati-hati, itu bahaya sekali. Anak lucu, gemes, kemudian difoto, diupload di media sosial, di video, diupload di media sosial. Itu sangat berbahaya, ikhwati fillah. Karena ain itu adalah suatu hal yang benar, kata Rasulullah. Bahkan Rasulullah sendiri berlindung kepada Allah dari penyakit ain. Menunjukkan apa penyakit ain, hasad ini bisa muncul sewaktu-waktu dan sangat berbahaya. Sampai Rasulullah kurang soleh apa sih Rasulullah? Kurang kuat apa sih perlindungan Allah kepada Rasulullah? Rasulullah tetap membiasakan dirinya untuk selalu berzikir, berlindung dari penyakit ain. Termasuk diantaranya mendoakan dua cucunya. Suatu hal yang akan mengundang decak kagum orang sekitar, itu hendaklah dilapisi dengan doa, dan pastikan orang-orang sekitar kita yang menyaksikan itu berdoa. Itu termasuk tips yang berikutnya adalah ikhwati fillah, menjaga, memproteksi orang sekitar kita dengan zikir. Wa'idukuma bikalimatillahi tammah wa min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainil lamah. Dan kita jadikan penutup, itu tadi adalah tipsnya ya, menjaga diri ya. Kita jadikan penutup pada pertemuan kali ini adalah judul kita, ruqyah. Jadi ruqyah ini sebenarnya temponya, keadaannya banyak. Karena ini adalah berobat dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 4 keadaan yang ana rangkum. Pertama adalah pencegahan yang sudah kita bahas barusan, beberapa poin tadi, pencegahan sebelum penyakit itu datang. Keadaan yang kedua adalah ketika sudah ada gejalanya. Ketika sudah mulai sering gelisah, tiba-tiba sedih tanpa sebab, atau sedih ada sebabnya, tapi tapi sejatinya ya, pikiran kita itu mikir, ngerespon, ini tuh masalahnya nggak besar, seharusnya nggak sesedih ini. Kenapa kok bisa sesedih ini? Jadi sedih yang berlebih, yang bahkan akal kita aja nalar. Kenapa kita bisa sesedih ini gitu loh? Tapi ya sedih, gimana lagi? Udah datang sedihnya. Nah, sudah mulai merasakan sering sedih-sedih yang tidak beralasan. Ketakutan. Sering ketakutan yang tidak beralasan. Tiba-tiba kebangun dari tidur. Habis melihat mimpi yang aneh, tapi mimpi itu bahkan kita lupa mimpi apa. Kemudian mau beranjak ke kamar mandi, mau buang air, takutnya naudzubillah. Padahal biasanya lewat situ juga nggak masalah. Tempatnya ramai, tempatnya aman, di rumah sendiri, lampu nyala, tapi mau ke toilet itu kok ketakutan banget. Kayak ada apa yang ngawasin gitu. Nah itu mulai gejala-gejala gangguan sudah muncul. Atau was-was. Was-was juga dari syaitan. Was-wasil khannas. Rasulullah meminta kita untuk berlindung pada surat An-Nas. Was-wasah, bisikan syaitan. Termasuk di antara was-was tadi adalah bisikan syaitan. Efeknya apa? Kita selalu merasa cemas dan merasa kurang. Wudu, sudah wudu selesai, kayak kurang wudunya ya. Wudu lagi, sampai basah kuyung. Ada loh orang yang kayak ini. Merasa kayak ada yang keluar terus dari
Afan bagian belakang kayak kentut terus, tapi bukan kentut, akhirnya wudhu lagi, keluar lagi, wudhu lagi, wudhu lagi. Itu adalah waswas, rasa cemas yang muncul. Atau ketika sholat, Allahu Akbar, kurang khusyuk, Allahu Akbar, kurang khusyuk, Bismillah, Allahu Akbar, sampai imamnya ruku. Akhirnya ujung-ujungnya Allahu Akbar, ruku langsung, ketinggalan rakaat. Nah, ini termasuk waswas dari syaitan. Nah, ini adalah termasuk gejala. Maka harus diterapkan ini ruqyah. Yang berikutnya adalah sudah terjangkit penyakit. Ini sudah sakit. Di kitab yang disebutkan ini, dalam bahasa Arab ini beberapa contoh penyakitnya adalah bahkan penyakit-penyakit fisik. Di sini disebutkan penyakit otak, penyakit saraf, stroke, cancer, kanker ya, atau penyakit-penyakit fisik yang lain, semua itu bisa disembuhkan dengan ruqyah. Bisa disebutkan dengan ruqyah syar'i, bisa disembuhkan dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir dengan Al-Quran. Dan yang keempat adalah keadaannya adalah penjagaan. Menjaga diri ketika sudah sehat, habis sakit kemudian sehat, pemulihan sampai sehat kembali. Nah, menjaga supaya tidak terjangkit lagi dengan penyakit, maka dibutuhkan dengan ruqyah. Ruqyah ini sendiri adalah kumpulan-kumpulan dari ayat Al-Quran, yang mana ini sudah dikumpulkan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, yang memang ayat ini adalah untuk pengobatan. Kenapa dikumpulkan Al-Quran? Bukankah Al-Quran itu sudah terkumpul 30 juz? Kenapa nggak semuanya dibaca aja? Karena Al-Quran tadi secara arti dan tujuannya, ayat-ayatnya itu tidak berbicara tentang kesembuhan semua. Ya sekalipun bisa digunakan untuk menyembuhkan, tapi tetap yang dikhususkan untuk penyembuhan akan jauh lebih baik. Karena di Al-Quran itu sendiri ada membicarakan tentang hukum, membicarakan tentang waris, membicarakan tentang jilbab contohnya dan sebagainya, atau hukum-hukum secara mendetail dari hukum fikih, yang mana ada ayat lain yang berkhusus tentang bagaimana membicarakan tentang spiritual, kesehatan, obat, pengobatan dan sebagainya. Maka itu semuanya dikumpulkan dan sesuai dengan sunnah Rasulullah, bagaimana Rasulullah mengobati dirinya. Contohnya dengan qul huwallahu qul a'udzu birabbil falaq sama qul a'udzu birabbin nas. Rasulullah melakukannya, maka itu dikumpulkan. Berarti Rasulullah berdoa dengan doa ini, berarti Rasulullah memang menjadikan ini untuk berlindung, untuk berzikir, untuk pengobatan. Kumpulan ayat-ayat Al-Quran kemudian dilakukan sesuai dengan bagaimana Rasulullah SAW dulu mencontohkan berobat dengan Al-Quran tadi. Contohnya adalah ketika Rasulullah mencontohkan orang yang tersengat dengan binatang sengatan apapun itu, ular, kalajengking dan sebagainya. Sunnahnya adalah membaca Al-Fatihah, kemudian meludah, kemudian ludahnya tadi dikenakan tanah, kemudian diusapkan kepada tempat luka tadi. Itu adalah cara yang Rasulullah contohkan. Maka berobatnya sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW contohkan, bukan membuat-buat sendiri ya, tidak membikin-bikin sendiri. Jadi ruqyah ini adalah dari segi lafadz adalah lafadz doa-doa yang ada pada Al-Quran. Apakah doa ini masuk sama dengan mantra? Berbeda tentunya. Mantra, bahasa Arabnya mantra juga ruqa ya. Sebagaimana dalam sabda Nabi SAW, innar ruqa wat tama'ima wat tiwala tasyirik. Ruqyah, jampi-jampi ya. Kemudian jimat, kemudian seperti bandul-bandul, itu adalah kesyirikan. Loh, kok ini ruqyah yang ini syar'i, kok yang ruqyah ini kata Rasulullah syirik? Maka ini berbeda. Yang dimaksud dari ruqyah yang syirik tadi adalah jampi-jampi yang ayatnya nggak jelas dia ngomong apa. Kalaupun toh ada Al-Qur'annya, biasanya Al-Qur'annya dibolak-balik. Kalau toh ada tulisan Arabnya, biasanya tulisan Arabnya itu ya cuma satu huruf yang tidak menunjukkan arti apapun, yang mana itu tidak ada sama sekali tuntunan dari Al-Quran dan Al-Hadis. Maka ini adalah masuk dalam ruqyah atau jampi-jampi yang dimurkai, yang masuk dalam kesyirikan. Karena ini meminta tolong kepada kaum jin. Sedangkan ruqyah yang syar'iyah adalah membaca Al-Quran jelas, ada terjemahnya, surat ini, surat itu, ayat ini, ayat itu, sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ini sebenarnya pengertian tentang ruqyah. Dan kita, sebagaimana yang sudah dikasih mukadimah oleh moderator tadi, sebaiknya kita itu menguasai sendiri zikir-zikir tadi. Tidak butuh kepada orang lain. Kenapa? Karena dalam satu hadis Nabi SAW menjelaskan termasuk orang-orang yang akan mendapatkan fadilah masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, adalah mereka-mereka orang yang tidak meminta dirinya untuk diruqyah. Wala yastarqun. Yang tidak meminta orang lain untuk diruqyah dengan ruqyah-ruqyah yang seperti ini.
Ya, sekalipun dalam penjelasan hadis ini itu ada beberapa ulama yang berbeda pendapat. Yang berpendapat pertama adalah ini yang dimaksud adalah meminta ruqyah dengan jampi-jampi yang syirik, bukan ruqyah syariah. Kalau ruqyah syariah nggak masalah. Ini satu pendapat. Dalil mereka ya tentu, masa ruqyah syariah yang disunnahkan sama Nabi kok bisa menghalangi keutamaan surga? Kan nggak mungkin. Seharusnya segala hal yang dicontohkan Nabi ya tidak akan menghalangi dari surga, justru akan membawa ke dalam surga, akan membawa kita ke surga harusnya. Maka seharusnya meminta ruqyah secara syar'i ini tidak termasuk dalam hal yang menjadikan kita keluar dari orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ya semoga kita termasuk di antara mereka. Amin. Juga pendapat yang kedua adalah doa ini, ruqyah syar'iyah pun masuk dalam penghalang orang akan masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Kenapa demikian? Karena orang yang meminta ruqyah kepada orang lain seolah-olah dia meminta tolong kepada orang lain, bergantung kepada orang lain dalam ruh dia. Yang seharusnya dia itu meminta langsung kepada Allah, minta langsung pengobatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia minta kepada orang lain? Itulah kenapa dalam beberapa metode ruqyah, termasuk di antara ruqyah yang ada di Banyuwangi, ruqyah yang diterapkan oleh Ustadz Arif, ada di Malang sekarang ya, adalah ruqyah mandiri, di mana ruqyahnya adalah si terapis ini mengajak orang yang datang untuk meminta ruqyah tadi adalah untuk meruqyah dirinya sendiri. Karena ruqyah tadi akan lebih berefek apabila si pasien membaca ruqyah sendiri. Ya, istilahnya mengobati dirinya sendiri. Nah, itu poin pembahasan utama kita hari ini sebenarnya. Tapi ya seenggaknya muqaddimahnya atau keadaan fase pertama menjaga diri, pencegahan diri dengan ruqyah sudah kita bahas barusan ya. Poin-poinnya seenggaknya sudah masuk lah ya, meskipun muqaddimahnya. Karena memang pembahasan ini sangat panjang, kitabnya masih banyak sekali ini. Halamannya ada beberapa halaman dan tulisannya kecil-kecil. Beberapa contoh-contoh tanda-tanda orang yang sudah mulai terserang mentalnya, terserang jiwanya dan sebagainya secara detail, dan bagaimana langkah-langkah kita mengatasinya itu ada semuanya. Kalau kita paksakan bahas pada waktu ini, pertemuan kali ini takutnya ya nggak maksimal karena terlalu disingkat, terlalu dirangkum. Intinya adalah ruqyah itu syar'iyah, dan alangkah baiknya kalau seandainya kita menghafalkan doa-doa, ayat-ayat yang khusus untuk ruqyah, dan kita biasakan diri kita itu selalu istiqomah mempraktekannya. Seperti doa-doa yang sudah kita sarankan tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. U'idukum bikalimatillahi tammat, sama la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sama dzikir pagi petang. Oh ya, lupa juga surat 3 Qul huwallah tadi ya. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, sama qul a'udzu birabbin nas. Mungkin untuk materi kali ini kita cukupkan sekian. Semoga pada pertemuan yang akan datang bisa kita lanjutkan pembahasan yang sama supaya ya nggak nanggung ya, nggak berhenti di tengah jalan. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutannya jawab Ustaz ya. Iya, monggo. Teman-teman yang ada pertanyaan bisa raise hand ya, atau langsung buka ini sambil menunggu teman-teman yang bertanya. Ini sudah ada yang masuk saat ini. Sebenarnya gejala ain ini bagaimana? Nah, ini pertanyaannya. Gejala-gejala orang terserang ain mungkin. Terus seringkali kita membanggakan pencapaian anak di media sosial. Apa perilaku ini juga memungkinkan terkena ain? Seperti itu dulu, Ustaz. Ya. Nanti lainnya dibaca lagi. Pertanyaan pertama adalah gimana gejala dari penyakit ain ya, serangan ain. Bentuk serangannya macam-macam. Tiba-tiba anak sakit tanpa sebab, tiba-tiba anak menangis tanpa sebab, tiba-tiba anak terganggu tanpa sebab, atau segala hal yang di luar nalar itu bisa jadi akibat dari ain. Bahkan suatu hal yang nalar atau suatu hal yang nalar. Contohnya adalah ketika anak mungkin yang sering kita upload tiba-tiba di jalan kecelakaan. Itu adalah suatu hal yang nalar, tapi bisa jadi akibatnya adalah ain. Sekalipun kita nggak bisa cari kambing hitam. Kalau ada apa-apa, oh ini ain pasti, oh ini ain pasti. Sekalipun kita nggak boleh cari kambing hitam, tapi apabila itu belum terjadi, kita harus waspada.
Bahkan di kampus dulu di Universitas Islam Madinah sana, sempat dulu di awal-awal tahun 80-an ketika masih Syekh Abdul Aziz bin Bas masih hidup, bahkan pernah kampus mengadakan pengadaan komputer, yang mana di hari itu komputer masih sangat mahal, masih sangat wah. Tiba-tiba komputer ini nggak ada yang bisa nyala. Ya akhirnya orang-orang ketika itu menyangka ini sepertinya ada ain. Ada sebagian orang hadirin yang melihat pemasangan perakitan komputer ini ada yang melepaskan ain. Akhirnya jadi beberapa orang hadirin yang tertutup, karena memang undangan tertutup, semua disuruh wudhu, yang mana bekas dari wudhunya tadi dikumpulkan semua, kemudian dicipratkan kepada masing-masing komputer. Komputernya nyala, alhamdulillah. Karena memang itu termasuk di antara obatnya. Tapi masalahnya itu kalau kita tahu kira-kira siapa yang hasad, siapa yang ain. Nah kalau nggak tahu, contohnya orang yang upload di media sosial, di Instagram, ya siapa yang lihat? Umum banget, kan kita nggak mungkin mengidentifikasi siapa yang ain. Pertanyaannya tadi adalah kalau seandainya upload pencapaian anak di media sosial, apakah ini termasuk? Termasuk. Dengan kita mengupload keberadaan anak tadi itu aja suatu nikmat, yang mana itu bisa mengundang rasa iri dari orang lain yang masih belum punya anak, atau mungkin kehidupan rumah tangga yang hangat, atau seorang istri yang nggak punya suami, contohnya melihat ada keluarga utuh, itu ada keirian, kedengkian yang akan muncul, berbahaya. Ada yang belum punya anak dan sebagainya, apalagi anaknya ini berprestasi, upload prestasinya dan sebagainya. Nah itu kan nggak ada maslahatnya, itu dikurangi daripada suatu hal yang nggak kita harapkan terjadi, dan itu benar ada. Na'udzubillah min dzalik, ya, kita menjaga diri kita dari segala hal itu. Nah, kalau sudah kasus seperti itu, Ustaz ya, qadarullah kan kita tidak tahu siapa yang hasad dan lain-lain. Itu gimana penanganannya? Apakah cukup dengan ruqyah atau bagaimana? Ya pastinya tidak ada penyakit kecuali ada obatnya, tidak ada kerusakan kecuali ada perbaikannya, ya. Ya semuanya kembali kepada Allah. Datang penyakit itu juga dari keridhaan Allah, kita minta kepada Allah. Ya termasuk di antara meminta doa kepada Allah itu kan ruqyah. Ruqyah itu kan meminta doa kepada Allah untuk disembuhkan. Ya minta kepada Allah. Tapi sebenarnya kalau dari ain itu sendiri adalah ya termasuk di antara sunnahnya, orang yang hasad, orang yang ain tadi, yang melepaskan ain tadi, kalau seandainya bisa diketahui siapa orangnya, disuruh wudhu. Nah air bekas wudhunya tadi dicipratkan kepada korban ainnya. Itu sunnah, sesuai dengan sunnah, dan itu bisa akibatnya bisa lebih manjur. Tapi kita nggak tahu siapa yang ain kan. Ya jadi ya cara terbaik adalah dengan meruqyahnya, dengan membacakan Al-Quran, dengan ayat-ayat ruqyah. Gimana detailnya, nantikan episode yang berikutnya. Boleh. Jadi ini nanti harus ada episode lagi nih. Ya ini yang ternyata ada pertanyaan yang terlewat. Nah selama ini kan doa-doa itu hanya sebatas ritual. Nah bagaimana sebenarnya menjaga keyakinan pada Allah dalam doa-doa ini? Pripun tips-tipsnya? Ini pertanyaan yang bagus juga, ya. Doa-doa itu sering sekali menjadi hanya ritual saja. Kenapa? Karena nggak tahu artinya. Sekalipun doa itu juga akan berefek, sekalipun kita nggak tahu artinya. Tapi ya itu tadi bisa mengacaukan kekhusyuan kita. Kita nggak akan khusyuk kalau kita nggak tahu artinya. Akhirnya menjadi sebatas ritual. Sama seperti sholat hari ini. Orang yang nggak tahu kewajiban sholat, orang yang nggak tahu kenapa kita harus sholat, ya orang akan sholat karena orang-orang pada sholat. Kenapa kita harus puasa? Nggak tahu kenapa Allah mewajibkan puasa, apa hukumnya. Kalau seandainya nggak puasa, apa dosanya. Nggak tahu konsekuensi dari puasa, nggak tahu kenapa diwajibkan dan sebagainya. Akhirnya orang puasa karena orang-orang pada puasa. Ritual saja. Orang pakai kerudung. Kenapa pakai kerudung? Kalau nggak tahu kenapa ini dia pakai kerudung, akhirnya dia pakai kerudung karena orang-orang sekitarnya hanya pakai kerudung. Ya hanya sebatas ritual. Akhirnya nggak sedikit orang yang pakai kerudung kalau keluar rumah, kalau di dalam rumah atau sekitar kampungnya, sekitar rumahnya nggak pakai kerudung. Hanya berjalan jauh aja baru pakai kerudung. Kan sama aja bohong. Nah gimana caranya untuk semua hal-hal ketaatan yang akhirnya ujung-ujungnya cuma sekadar ritual, caranya adalah kita mengetahui apa manfaat dari ibadah tadi dilakukan. Sama perintahnya, maslahatnya apa, tujuannya apa, itu difahami. Berarti kita harus tahu dalilnya. Apa akibat dari berzikir ini? Apa ganjaran yang Allah janjikan, Rasulullah janjikan? Nah itu kita harus baca. Kita harus tahu terjemahnya.
Minimal kalau dalam doa ya, kita tahu terjemahnya, doa ini buat apa, insya Allah itu akan menjadikan kita lebih khusyuk dan lebih istiqomah dalam melafadzkannya. Karena kita tahu fungsinya. Termasuk juga pakai kerudung tadi ya. Membaca perintah Allah, oh ternyata perintahnya adalah ada di Al-Quran. Perintahnya ternyata wajib. Oh ternyata ada akibatnya orang yang tidak menggunakan kerudung. Nah akhirnya dia bisa lebih istiqomah lagi. Karena tahu segala hal yang berkaitan dengan perintah tadi. Ya, mudah-mudahan ini menjawab. Barakallahu fikum. Nah teman-teman ada yang lain? Kalau tidak ada nanti saya yang tanyain. Ya sambil menunggu ya. Saya menunggu pertanyaan yang lain ya, Insya Allah. Mungkin karena mayoritas banyak ibu-ibu, kalau malu bisa di-chat, tidak apa, nanti kita bacakan. Nah gini Ustaz. Nah terkadang ya yang banyak terjadi di kalangan masyarakat tentang ruqyah khususnya itu memotong-motong ayat Al-Quran, kemudian potongan ini diyakini, oh ini bisa membunuh jin, oh ini bisa membuat jin kabur dan lain sebagainya. Apakah diperbolehkan? Gitu. Yang dimaksudkan potongan ayat ini gimana? Kalau seandainya memang potongannya adalah ayat-ayat tertentu yang sesuai dengan Rasulullah SAW contohkan, ya tidak masalah. Intinya adalah kuncinya sesuai dengan hadis yang Rasulullah lakukan, enggak? Intinya itu. Semua akan kembali ke contoh Nabi. Karena memang dua-duanya adalah suatu hal yang gaib ya. Sama-sama kita nggak tahu maslahat dan manfaatnya. Apakah beneran setan ini akan lari? Kita nggak pernah melihat setan. Bahkan si orang yang ngajarkan pun sama-sama nggak pernah melihat setan lari, insya Allah. Tapi yaitu semua adalah yang menyampaikan Rasulullah yang tahu, yang dikasih tahu tentang ilmu gaib sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila Rasulullah melakukan, sekalipun ayat itu potongan, seperti contohnya adalah 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah atau 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah, kemudian ayat kursi saja, itu kan potongan dari juz 3, cuman 1 ayat kursi saja. Kalau memang itu ada asbabul wurudnya, ada sahih dalilnya dari Rasulullah, maka itu sahih. Kalau nggak ada, ya berarti ngayal. Kan yang menjadi sekarang ngetren itu kan Al-Quran ditulis di 1 ayat, kemudian dikasih garis-garis, ditulis per huruf-hurufnya dikacak dan sebagainya, atau istilah katanya, semoga nggak berbahaya ya penyebutan anak ya, rajah. Rajah itu ini ya. Berbahaya. Rajah itu nggak sesuai dengan sunnah. Karena di situ nggak ada dituangkan Al-Quran secara jelas. Bahkan kalaupun tahu ada ayat-ayat Al-Quran itu dibolak-balik, nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Itu adalah khayalan. Dan itu bisa jadi datangnya dari syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau ada ayat atau doa atau zikir yang menjadikan syaitan itu lari terberit-berit, itu ada. Hadisnya adalah hadis adzan. Dengan adzan dan iqamah, syaitan itu akan lari terberit-berit. Itulah kenapa beberapa ruqyah, terapi ruqyah yang sudah berinteraksi dengan jinnya sudah nampak, rata-rata jinnya itu muncul setelah Isya. Kenapa? Dari setelah Isya sampai subuh itu lama tidak akan terdengar azan. Rata-rata munculnya di waktu itu. Kok munculnya menjelang maghrib? Pas maghrib wongnya sehat karena dengar azan. Seperti itu. Berarti azan pun boleh ya? Azan pun boleh digunakan. Termasuk di antara. Iya betul. Nah, Allah Taala alam bisawab. Ya. Berarti di undang-undang Pama ini ada orang bereaksi dengan surat Al-Fatihah, katakan. Kita ulang surat Al-Fatihah itu boleh ya? Diulang-ulang terus. Dan memang nggak ada batasan kan? Nah. Siap. Kalau untuk ayat-ayat lain, namanya ini kan biasanya ibu-ibu ini mungkin jauh dari kiai atau jauh dari ustadz yang bisa membantu, dimintai tolong untuk meruqyah. Kemudian hafalnya, kadang ya itu tadi sehafalnya, saya hafalnya cuman qul ya ayyuhal kafirun, itu aja. Nah ini boleh ya Ustaz ya, secara umum bahwa Al-Quran itu adalah syifa. Ya, baca Al-Quran yang paling mudah. Yang paling mudah apa? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dan 3 surat ini adalah surat muawwidzatain. Yang dalam hadis Nabi SAW katakan, surat ini kita berlindung dari segala hal apapun itu. Maka kalau seandainya menghadapi suatu hal yang kok kita udah ada gejala apapun itu, pertama kali baca 3 surat ini. Kemudian lanjutkan ayat kursi. Insya Allah semua yang hadir di sini, setiap muslim insya Allah hafal ayat kursi sama 3 surat ini. Udah, pegang aja itu, diulang-ulang terus. Kalau pengen ditambah lagi, baca surat Al-Fatihah. Kok masih kurang mantap, kok masih belum hilang, berarti kurang khusyuk. Ulangi lagi.
Tiga surat tadi, ayat kursi sama Al-Fatihah. Diulang-ulang terus sama lebih khusyuk lagi. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti yang akan melindungi. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengobati. Dan tentunya dalam hal urusan ruqyah ini, tidak ada keterikatannya dengan kita. Contohnya yang menghalangi seorang muslim itu akhirnya mau untuk meruqyah atau takut untuk meruqyah, biasanya ketika ada pasien nih, dia kerasukan, wah saya bukan orang yang baik mau ngobatin orang ini. Jadi takutnya nanti jinnya nggak bereaksi ketika yang membacakan saya karena saya bukan orang soleh. Nggak perlu. Jin itu bereaksi dengan Al-Qur'annya, dengan ayat Al-Qur'annya, bereaksi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum dia, bukan karena urusan kita. Dan kalaupun toh akhirnya jinnya itu keluar, bukan karena kesolehan berarti kita soleh, enggak. Itu karena Al-Qur'an, karena Allah mengeluarkan dia. Jadi udah percaya, yang penting yakin sama Allah, pasti Allah yang mengobati. Seperti itu. Apalagi lebih soleh lebih bagus ya. Seperti kisahnya sandalnya Imam Ahmad yang disampaikan, Masya Allah. Nah, terus mungkin tentang daun bidara. Nah, ini yang banyak terjadi. Apakah benar daun bidara ini memiliki dalil khusus ya? Karena yang selama ini kita tahu kan diperjualbelikan, dianggap dia itu sakral ya, tanaman bisa memburu jin dan sebagainya. Nah, sedangkan dalil-dalil yang didapat itu daun bidara digunakan untuk mandi ya, mandinya orang setelah haid nifas, kemudian mandinya seorang mu'alaf, mandi mayat, nah, dan lain sebagainya. Ini diperbolehkan apa tidak mengkhususkan daun ini? Ini pertanyaan sudah antum request ya, cuma cari jawabannya. Tentang perkara daun bidara tadi, itu sebenarnya Anda belum menemukan secara langsung hadisnya, karena memang bukan karena hadisnya nggak ada, tapi karena Anda belum nyari. Karena memang dalam hal urusan ruqyah ini bukan ilmu yang menjadi praktisi Anda ya, bukan menjadi takhusus ilmu Anda, sehingga berbicara tentang pengobatan ini, Anda mencari dulu referensinya. Dan Anda dalam hal urusan dalil bidara ini belum nyari, belum nemu. Tapi dari beberapa asatidzah, dari beberapa asatidzah sunnah yang mengajarkan tentang pengobatan, mereka rata-rata menyarankan tentang bidara. Yang Ana tahu dari mereka, insya Allah mereka tidak akan menyarankan sesuatu kecuali di situ ada dalilnya. Seperti asatidzah yang sudah ma'ruf, Ustaz Firanda Andirja Allah yahfaduhu, pernah beliau ketika mengajarkan, ketika ditanya, Ana pernah duduk di majelis beliau di Masjid Nabawi, beliau ditanya tentang pengobatan, beliau menyarankan kita untuk menggunakan daun bidara. Ya, Ana tahu beliau tidak akan menyampaikan suatu pendapat kecuali di situ ada dalilnya. La uzaki Allahi ahad, dan insya Allah beliau istiqomah di atas itu. Tapi Ana pribadi belum menemukan hadisnya karena memang belum nyari ya. Tapi ini ada yang menjadi polemik ya. Daun bidara itu bukan daun kelor. Ya, beda. Karena dulu orang Jawa dikasih tahu ciri-cirinya daun bidara, ciri-cirinya sama kayak daun kelor. Akhirnya sampai sekarang dipakai, orang kesurupan, orang nangis dipukul pakai daun kelor. Sini sehat. Kayak sayur bening. Iya. Betul. Ya nanti PR ini. Ya, salahnya nyari dalilnya pun saya pernah ya. Bahkan sempat berhalakoh dengan seorang ustadz ya. Waktu itu masih di Asyariah ya. Nah, itu saya tanyakan masalah ini, beliau menjawab tidak ada dalilnya gitu. Yang mengkhususkan ruqyah daun bidara ini berkhasiat pada jin. Nah, tapi memang di kalangan bangsa Arab, di para ulama terdahulu ini ma'ruf dipakai. Ya mungkin karena sidr itu termasuk tanaman surga ya, Allah Ta'ala. Cuman kan setelah turun di dunia dia memiliki duri. Gitu. Sedangkan di surga tidak ada durinya. Gitu. Jadi mungkin teman-teman yang lain, ini Ustaz Amin tak kasih PR, siapa tahu nanti menemukan di kitab-kitab yang lain dalilnya. Insya Allah mungkin anak cari yang tentang sidr tadi. Insya Allah akan jelaskan kalau nemu berikutnya. Ya. Monggo teman-teman, Bapak Ibu, tidak ada yang ini. Yang hadir ini udah pada mau tilawah kayaknya, Gus. Lah iya, Insya Allah.